Di bawah jalan berbatu Derinkuyu di Turki, ada sebuah gua dan ruangan kuno yang dulunya pernah menampung 20.000 orang. Ada di kedalaman 85 meter di bawah permukaan bumi dengan luas 445 km persegi dan meliputi 18 lantai. Derinkuyu menjadi kota bawah tanah kuno terbesar di dunia yang pernah ditemukan. Terletak di wilayah Kapadokia, Turki, Derinkuyu adalah sebuah kota bawah tanah yang menakjubkan yang menawarkan wawasan mendalam tentang kehidupan masyarakat kuno. Tanah Derinkuyu pertama kali ditemukan pada 1963 oleh penduduk lokal secara tidak sengaja. Waktu itu, warga terus kehilangan ayam peliharaannya. Mereka tiba-tiba melihat seekor ayam tergelincir ke jurang kecil selama renovasi rumah. Mereka tiba-tiba menemukan lorong gelap menuju kompleks. Kota ini diyakini telah dibangun pada abad ke-8 hingga ke-7 sebelum Masehi oleh orang-orang Frigia, dan kemudian digunakan oleh berbagai peradaban, termasuk orang-orang Bizantium, sebagai tempat perlindungan dari serangan dan invasi. Dari sini, terungkap bahwa ratusan rumah pribadi di kota itu memiliki lorong tersembunyi yang mengarah ke pemukiman bawah tanah. Di tengah celah lubang menuju kompleks, terdapat ruangan yang dulunya digunakan sebagai ruang pertemuan, instalasi pada dapur, tempat penyimpanan, ruang tamu, dan penjara mini. Ruangan di sini bahkan memiliki sistem ventilasi yang baik, sehingga memungkinkan udara segar bersirkulasi jauh ke dalam lubang struktur seperti labirin. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di gua tersebut, termasuk prasasti, kapel, dan perubahan kompleks yang menunjukkan bahwa kota telah menjadi tempat tinggal orang Kristen berbahasa Yunani pada masa awal kekristenan. Setelah itu, kota bawah tanah Derinkuyu digunakan sebagai tempat persembunyian umat Muslim Arab selama Perang Arab Bizantium antara 780 dan 1180 Masehi. Lalu untuk kedua kalinya, gua dipakai lagi oleh orang Kristen selama invasi Mongolia pada abad ke-14 Masehi. Bahkan, ada beberapa catatan yang menyebut bahwa kompleks ini digunakan sebagai tempat berlindung hingga abad ke-20. Menurut Richard McGillivray Dawkins, ahli bahasa Inggris yang mempelajari bahasa Yunani Kapadokia, banyak orang bersembunyi di dalam terowongan bawah tanah yang misterius ketika mereka mendengar berita tentang pembantaian Adana pada 1909. Dulunya, setiap tingkat kota Derinkuyu difungsikan dengan sangat teliti dan hati-hati. Penyimpanan hewan ternak misalnya diletakkan di tingkat paling dekat dengan permukaan untuk mengurangi bau dan gas beracun dari ternak. Di tingkat bawahnya, yang lebih dingin, menjadi tempat tinggal masyarakat saat itu. Hal ini terlihat dari beberapa bangunan yang menjadi tempat tinggal, sekolah, dan ruang pertemuan. Tempat pembuatan anggur juga tersedia di kota bawah tanah itu. Ini menunjukkan bahwa penduduk Derinkuyu menghabiskan waktu berbulan-bulan di bawah tanah. Yang paling mengesankan adalah sistem ventilasi yang kompleks di kota bawah tanah itu. Ventilasi itu berfungsi memasukkan udara segar dan air bersih ke seluruh kota. Konstruksi awal Derinkuyu
dianggap berpusat pada dua elemen penting ini. Lebih dari 50 poros ventilasi yang memungkinkan aliran udara alami didistribusikan ke seluruh kota untuk menghindari serangan fatal pada pasokan udara mereka. Derinkuyu adalah bukti luar biasa dari kemampuan adaptasi manusia dan kecerdasan arsitektur kuno. Kota bawah tanah ini tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga mencerminkan kehidupan sehari-hari yang kompleks dan beragam dari masyarakat yang menghuninya. Mengunjungi Derinkuyu adalah seperti melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, mengungkap misteri dan keajaiban peradaban kuno.